minuman beralkohol. 아이고 집안 꼴 엉망이구만. 당신 나 알아? Penjual pun semakin bingung. Sang Tae pun menjelaskan soal pertukaran ragam mereka. 내 몸이 아니야. 어? 얘 몸이 내 몸이고 내 몸. 이거 내 몸이 내 몸이든 무슨 상관이야. 나만 건강하면 되지. Dan pemilik toko asli pun datang, menyuruh si orang tersebut keluar. Dan ternyata orang tersebut pasien rumah sakit jiwa. Sang Tae pun menyuruh Duyon untuk tidak menceritakan hal ini kepada ibunya. Ibunya pun sangat senang mereka berdua masih selamat dari kecelakaan itu. 자, 어이구. 어이구. 짱매져서 얼마나 다행인지 몰라. 나 진짜 걱정돼서 지금 안 해도 되잖아. Duyon pun makan dengan lahap dan menyuruh ayahnya Sang Tae untuk diet. 왜 그래? Dan ibunya pun mengatakan kalau malam ini dia menginginkan meminum bir. Di saat birnya tumpah, sontak Sang Tae pun ingin meminumnya. Di saat Duyon akan meminum bir, Sang Tae pun langsung mengambilnya karena tak ingin diminum anaknya dengan alasan tak mau melihat ayahnya minum terus. Ibunya pun keheranan dengan keakraban mereka berdua. Mereka berdua pun kaget. Untung ibunya hanya menyangka soal uang jajan. 얼마? Waktu tidur pun tiba. Sementara itu Duyon sangat senang menerima pesan dari Ji-oh. Namun tak lama kemudian ibunya pun datang. Dengan keadaan yang masih mabuk, ibunya pun mulai tidur dan mulai memeluk Duyon yang disangka masih suaminya. Dan hasrat ibunya pun naik dan mulai meraba-raba Duyon. Duyon pun mulai panik. Untungnya ibunya pun mabuk berat dan mulai tertidur. Dan dia pun memohon kepada Tuhan untuk merubah semua seperti sedia kala lagi. Mereka berdua pun sibuk mencari cara agar semuanya bisa normal kembali seperti sedia kala lagi. Namun semua tak membuahkan hasil. Dan Duyon pun menanyakan kepada ayahnya besok dia mulai sekolah. Dan mereka berdua pun kebingungan. Mereka pun mulai berpikir apa penyebabnya. 차근차근 좀 생각 좀 해보자고. Dan akhirnya pun mereka baru ingat omongan kakeknya soal pohon ginkgo. Mereka pun langsung menelepon kakeknya dan menceritakan semua kejadian tersebut. Dan kakeknya pun menjelaskan, bukannya kalian berdua yang menginginkan bertukar jiwa, dan pohon ginkgo itu mengabulkannya. Mereka pun menanyakan solusinya, dan kakeknya pun menjawab kalau dalam 7 hari mereka akan kembali normal seperti biasa lagi. Mereka pun mulai berdamai sesuai perintah kakeknya, dan mereka pun mencari solusi untuk 7 hari ke depan, dan harus melakukan tugas masing-masing. Tapi sebaliknya, mereka pun mulai melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun keadaan semuanya terbalik. Duyon harus melakukan aktivitas ayahnya dan ayahnya harus melakukan aktivitas Duyon. Dan mereka berdua pun saling memberitahu apa yang harus mereka lakukan setelah di tempat masing-masing. Duyon pun mulai